Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan iklim terhadap ekosistem dunia, yaitu efek perubahan iklim terhadap keberlangsungan ekosistem. Jadi Kak Bayu kemarin sudah lama tidak membuat video karena libur tengah semester. Sekarang kita memasuki semester 2, kita belajar kembali, kita membuat video pembelajaran dan kita belajar bersama dengan video-video menarik. Jadi adik-adik simak terus videonya, jangan di skip. Bagi yang ingin bergabung di grup pembelajaran PMI, silakan bergabung melalui link yang ada di deskripsi. Tetap support channel pembelajaran PMI. Jadi materi kita yaitu tentang pengertian perubahan iklim, dampak perubahan iklim, kemudian dampak pada ekosistem, kemudian perubahan pada musim, dampak terhadap manusia, dan yang terakhir upaya mitigasi dan adaptasi. Jadi materi kita sampai 6 poin. Jadi semoga video singkat ini bermanfaat dan adik-adik paham apa yang saya sampaikan. Kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dan suhu rata-rata di bumi dalam jangka panjang yang disebabkan oleh tindakan alam dan manusia. Sejak abad ke-20, aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan penggundulan hutan telah menjadi pendorong utama perubahan iklim yang meningkatkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, dampak perubahan iklim ini sangat bahaya ya. Jadi implikasi perubahan iklim mencakup pemanasan global yang menyebabkan permukaan air laut meningkat seiring mencairnya es di kutub, sehingga menimbulkan resiko banjir bagi masyarakat pesisir. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim seperti badai, gelombang panas, dan kekeringan, sehingga mengganggu pola tanam dan ketahanan pangan. Ini adalah dampak perubahan iklim ya, jadi seperti itu. Kemudian dampak pada ekosistem. Nah, dampak ini sangat signifikan ya pada ekosistem. Kenapa? Karena mengubah habitat alami yang mendorong hewan untuk beradaptasi atau pindah ke lokasi baru. Meningkatnya suhu, pola cuaca yang tidak teratur, dan perubahan curah hujan semuanya berdampak pada musim tanam, sumber air, dan ketersediaan makanan pada banyak makhluk. Spesies yang sensitif terhadap suhu seperti karang di laut menghadapi bencana pemutihan dan kematian akibat pemanasan laut. Nah, ini dampak pada ekosistem. Nah, perubahan pada musim sekarang. Perubahan iklim menciptakan variasi pola musim yang dramatis, termasuk musim panas yang lebih panjang dan terik, serta musim dingin yang lebih pendek dan hangat di banyak tempat. Hal ini itu berdampak pada pola curah hujan yang menjadi tidak teratur. Beberapa wilayah mengalami banyak curah hujan dan banjir, sementara wilayah lainnya mengalami musim kemarau lebih panjang dan parah. Nah, jadi kan sekarang kita sudah bisa merasakan bagaimana musim ini tidak sesuai dengan apa yang dulu kita prediksi. Jadi kita tidak bisa memprediksi musim. Kadang musim hujannya lebih panjang, kemudian musim kemarau-nya lebih pendek. Begitupun sebaliknya, kadang musim kemarau-nya lebih panjang, kemudian musim hujannya lebih pendek. Nah, ini
termasuk perubahan pada musim ya. Dampak terhadap manusia. Nah, jadi semuanya harus tahu dampak terhadap manusia itu ketidakstabilan pangan, krisis air bersih, meningkatnya penyakit, kemudian bencana alam, migrasi dan konflik, dampak ekonomi. Nah, ini terhadap perubahan iklim ini berdampak pada manusia juga. Jadi keenam inilah yang paling signifikan saat ini. Mungkin ada contoh yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Jadi ini upaya mitigasi dan adaptasi. Kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim berupaya mengurangi dampak dan memperkuat ekosistem dan komunitas global. Mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca seperti transisi ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, penghijauan pohon, dan penerapan pertanian berkelanjutan. Nah, ini upaya mitigasi dan adaptasi. Bisa dengan menanam 1000 pohon. Nah, seperti itu. Semakin banyak pohon, bumi kita akan sehat. Oke, kita masuk di kesimpulan sekarang. Perubahan iklim telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekosistem dunia, mengganggu habitat, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Meningkatnya suhu global, cuaca buruk, dan perubahan pola musim menyebabkan banyak spesies beradaptasi, bermigrasi, atau menghadapi kepunahan. Manusia terkena dampak ekosistem yang terganggu ya, sehingga membahayakan ketahanan pangan, kesediaan air bersih, kesehatan, dan keamanan perumahan. Kunci pengurangan dampak perubahan iklim adalah inisiatif mitigasi seperti pengurangan emisi karbon, adaptasi melalui inovasi teknologi, dan membangun ketahanan lingkungan. Inilah kesimpulan materi kita pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lindungi lingkungan sekitar dan jagalah kebersihan di lingkungan sekitar juga ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.